1. Sudahkah kita berpancasila? Untuk mengawali bab ini, baca dan resapilah pernyataan Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, sebagaimana yang tertulis dalam biografi yang diceritakan Soekarno kepada Cindy Adams, Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia, berikut ini. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia, apa yang kamu pikirkan ketika membaca pernyataan Presiden pertama, Insinyur Soekarno di atas? Pernyataan Soekarno ini menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah dipraktikkan oleh nenek moyang kita, telah menjadi tradisi yang turun-temurun. Kemudian, Soekarno dan para pendiri bangsa mengkaji tradisi-tradisi bangsa Indonesia, merumuskannya menjadi 5 sila yang disebutnya sebagai Pancasila. Lalu, perilaku dan tradisi seperti apa yang ditemukan oleh mereka? Soekarno menemukan bahwa bangsa kita, sejak dulu, sudah terbiasa bergotong royong. Untuk bercocok tanam, misalnya, mereka saling membantu dan bergantian menggarap tanah, mencangkul, menanam benih, mengatur saluran air, memberikan pupuk, memanen. Demikian juga ketika hendak membangun rumah, bangsa kita sejak dulu sudah terbiasa bergotong royong. Bahkan, kegiatan bergotong royong itu sampai sekarang masih terawat dalam beberapa tradisi. Di Jawa, ada sinoman yang lazim dilakukan pada acara pernikahan di mana ibu-ibu dan bapak-bapak sekitar penyelenggara akan ikut membantu, mulai dari memasak, mendirikan tenda, menerima tamu, dan lain-lain. Di Bangka, ada tradisi nganggung yang dilakukan dengan membawa dulang berisi makanan ke masjid saat menyambut hari besar keagamaan dan kedatangan tamu besar. Demikian juga di tempat lain seperti Marsialapari di Mandailing, Rambu Solo, di Toraja, Ngayah di Bali, dan lain sebagainya. Perhatikanlah lingkunganmu. Tradisi dan praktik apa yang menggambarkan gotong royong? Apakah tradisi tersebut masih tetap berjalan atau sudah mulai punah? Galilah lebih mendalam, bagaimana tradisi yang menggambarkan gotong royong di lingkungan kamu. Di dalam gotong royong, selain ada kerjasama dan kolaborasi antar individu, juga harus disertai kepedulian satu sama lain. Dengan demikian, gotong royong tidak berasaskan kepentingan individu, melainkan kepentingan kolektif. Para pendiri bangsa juga menemukan tradisi musyawarah untuk memutuskan segala sesuatu. Coba kamu ingat, apakah ada tradisi musyawarah dalam keluarga dan lingkungan sekitarmu? Biasanya, kapan dilakukan? Siapa yang menginisiasi dan terlibat dalam musyawarah tersebut? Apakah kamu pernah terlibat dalam musyawarah? Dalam musyawarah, setiap orang memiliki kedudukan yang setara, sama-sama memiliki hak menyampaikan pendapat, tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapatnya. Ketika musyawarah menghasilkan sebuah keputusan, setiap orang harus mematuhinya. Dengan demikian, prinsip utama dalam musyawarah ialah kesetaraan, respek, patuh terhadap keputusan musyawarah. Para pendiri bangsa juga menemukan bahwa bangsa kita juga sejak dulu memiliki solidaritas dan empati yang tinggi terhadap orang lain sehingga mereka rela membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Ketika ada yang kesulitan, orang lain memberikan bantuan dan pertolongan secara tulus. Bantuan apa yang pernah kamu berikan kepada orang lain yang membutuhkan? Bantuan apa yang pernah kamu dapatkan dari orang lain? Soekarno dan para pendiri bangsa juga menemukan bahwa bangsa kita sejak dulu selalu mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan ini sampai sekarang masih dapat kita jumpai. Kamu tentunya percaya kepada Tuhan. Demikian juga masyarakat di lingkunganmu. Selain kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan sehari-hari, kamu pikirkanlah apa saja yang telah kamu lakukan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tradisi dan budaya luhur di atas disarikan oleh Soekarno dan para pendiri bangsa menjadi Pancasila, kemudian diambil saripatinya menjadi 5 sila, Pancasila. Jadi, Pancasila yang menjadi dasar negara kita ini memang bersumber dari tradisi budaya bangsa Indonesia. Sebagai saripati dari nilai-nilai tradisi budaya bangsa Indonesia, Pancasila akan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian saat ini juga terus dipraktikkan oleh bangsa Indonesia. Kamu masih dapat menjumpai sejumlah praktik berpancasila pada kehidupan masyarakat di sekitarmu. Hasil jajak pendapat Kompas tahun 2022 menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dinilai lebih baik sebanyak 66,9%, dinilai lebih buruk sebanyak 30,3%, dan 2,8% menjawab tidak tahu. Sementara, di kalangan pejabat, elit, pengamalan nilai-nilai Pancasila dinilai lebih baik sebanyak 42,9%, dinilai lebih buruk sebanyak 45,8%, dan 11,2% menjawab tidak tahu. Penyebab utama mengapa pengamalan Pancasila di kalangan pejabat lebih buruk ialah tidak lepas dari banyaknya kasus korupsi dan dinilai tidak memikirkan nasib rakyat. Pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu terus ditingkatkan sehingga berbagai persoalan yang melilit bangsa dan negara Indonesia dapat teratasi. Jika semua elemen bangsa mengamalkan Pancasila dengan baik, Indonesia akan lebih cepat maju, hidup rukun, damai, dan tidak banyak terjadi kekerasan. Pengamalan Pancasila harus dimulai dari diri sendiri. Dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kamu bukan hanya akan menjadi lebih baik dan sukses, tetapi juga dapat berkontribusi untuk turut serta memajukan bangsa Indonesia.